Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epson Andaris PDMPD. Saya mengajar PSET di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang sistem rem, di mana adalah sistem rem ini berfungsi satu untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan laju kendaraan, dua untuk memungkinkan parkir di tempat yang menurun, ketiga sebagai alat pengaman dan menjamin pengendaraan yang aman. Nah, komponen-komponen dari sistem rem atau brake system ini adalah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan brake booster, ada brake pedal, ada master cylinder, ada proportioning valve, ada disc brake, dan ada drum brake. Dan satu lagi yaitu adalah parking brake atau rem parkir. Prinsip kerja rem pada dasarnya mengubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan antara penekanan untuk melawan sistem gerak putar. Efek pengereman ini diperoleh karena adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda yang bergesekan. Adapun tipe-tipe dari rem ada 3 macam berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada yang disebut dengan rem kaki atau foot brake, ada rem parkir atau parking brake, dan ada rem tambahan atau auxiliary brake. Nah, secara umum pembagian dari tipe-tipe ini sebagai berikut. Untuk rem kaki ini sistem kerjanya ada yang hidrolis, ada yang pneumatis. Untuk rem parkir ini menggunakan sistem rem mekanik, dan satu lagi rem tambahan ini adalah digunakan khusus untuk kendaraan yang besar. Kemudian untuk rem kaki ini dikelompokkan menjadi 2. Tadi ada yang sistem kerjanya secara hidrolis, yaitu dengan menggunakan cairan minyak rem. Ini keuntungannya konstruksinya lebih sederhana dan responsif. Dan ada juga rem pneumatis atau pneumatis brake. Ini adalah konstruksinya agak sedikit rumit karena harus menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara yang bertekanan. Kemudian prinsip dasar kerja rem. Secara umum, prinsip dasar kerja rem ini berdasarkan kepada hukum Pascal, di mana dalam hukum Pascal berbunyi, tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Nah, ini bisa dilihat dari tekanan pedal ini, maka tekanan ini akan diteruskan melalui pipa-pipa dan akan menghasilkan tekanan keluaran yang sama dengan tekanan yang masuk. Kemudian untuk cara kerja pedal ini, kalau dirumuskan atau dibuat semacam rumus, maka kalau tekanan pedal adalah P1, kemudian tekanan yang dihasilkan adalah P2, dan kita hitung antara jarak pedal ke fulcrum dan jarak post rod ke fulcrum, maka P2 bisa dicari dari perkalian antara P1 kali A dibagi dengan B, di mana A adalah jarak pedal ke fulcrum, lihat dari skema di bawah ini. Kemudian B adalah jarak push rod ke fulcrum, F1 adalah gaya tekan pedal, dan F2 adalah gaya push rod pedal. Kemudian untuk tipe dan konstruksi dari komponen rem yang berikutnya yaitu master cylinder. Ini ada 2 tipe master cylinder, ada yang tunggal, ada yang sistem ganda. Di mana di sini bisa dilihat konstruksinya. Kemudian untuk cara kerjanya, ini juga bagaimana cara kerja saat pedal tidak diinjak, kemudian pada saat pedal diinjak. Ini penjelasannya, pada saat pedal tidak diinjak, maka piston cup ini terletak di antara inlet port dan compensating port, sehingga terdapat 2 buah saluran antara silinder dan reservoir tank. Tapi pada saat pedal diinjak, piston bergerak ke kanan, dan piston cup akan menutup compensating
knot sehingga menyebabkan tekanan hidrolis di dalam silinder bertambah dan tekanan ini diteruskan ke wheel cylinder. Kemudian wheel cylinder atau sering dikenal dengan sepatu roda ini adalah di dalamnya terdapat piston yang akan menekan kepada sepatu. Ada dua tipe silinder atau silinder roda ini. Yang pertama untuk tipe yang satu piston ini untuk mendorong brake shoe atau sepatu rem. Ada dua, yang tipe yang kedua yaitu yang menggunakan dua piston untuk mendorong sepatu rem. Gambarnya bisa dilihat, ini untuk yang satu atau single piston dan yang sebelahnya adalah untuk yang double piston. Kemudian di dalam rem juga ada komponen yang disebut dengan sepatu dan kampas rem. Nah, ini gambar yang di samping ini menunjukkan kampas dan sepatu untuk rem tromol, di mana di sini ada brake shoe atau sepatu. Ini terbuat dari bahan berupa plat baja. Dan yang ada juga yang disebut dengan kampas rem. Ini terbuat dari campuran fiber metalik, plate, plastik, dan lain-lain. Nah, cara pemasangan sepatu ini, cara pemasangan pada sepatu untuk kampas ini bisa menggunakan cara dikeling atau juga bisa dengan dilem. Biasanya untuk kendaraan kecil kendaraan kecil dipasang secara dilem, tapi untuk kendaraan yang besar biasanya digunakan dengan menggunakan paku keling. Untuk celah sepatu ini perlu diperhatikan juga saat pengereman itu. Apabila celahnya tidak tepat, ini akan menyebabkan, pertama, jika terlalu besar ini menyebabkan keterlambatan dalam pengereman. Tapi jika celahnya terlalu kecil, ini juga rem akan mudah macet. Dan jika tidak sama antara celah kiri dengan kanan, ini akan menyebabkan kendaraan akan tertarik kepada satu arah.